Bagaimana nanti keterangan tasawuf Zaidun Arokon, begitu juga nanti keterangan yang kita baca ini. Watafaqo abakrun syahman. Penuh si bakar. Apanya penuh? Lemaknya. Ada yang tersebut. Masih tertato abang. Gerak. Wataba Muhammadun. Puas jawaban nanti. Wataba Muhammadun nafsan. Baik si Muhammad. Apa yang baik telinganya? Tadi kan berjujuran. Sekarang sudah baik. Nafsan. Sehat. Nafsan. Atete. Nah, berarti hatinya baik. Kalau dia mubalik cocok deh ini kan. Pakai betul ini mubalik. Masuk atau Muhammadun nafsan kan. Idza sholaha jasad. Jadi nggak jadi bisa karena maksudnya Ustaz ini kelihatan ini lagi pengajian ini. Babul halid. Bab hal. Al halu huwa ismun mansubun fassiru liman bahama minal hayati. Hal ialah isim yang dinasabkan yang menerangkan bagi sesuatu yang ragu dari keadaan. Jadi ada isim yang dinasabkan, terus isim yang dinasabkan itu menerangkan ada sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu perlu untuk diterangkan supaya perbuatan itu tidak ragu lagi dia. Yakni annal hala, maksudnya bahwa hal walis mansubun fasiru ialah isim yang dinasabkan yang menerangkan lihayati sahibihi, untuk keadaan pemilik perbuatan tersebut. Jadi ada orang melakukan suatu perbuatan, lahirlah hal. Jadi keadaan orang itu kayak gimana sih? Indah husuli makna amilihi, ketika sudah hasil makna amilnya. Jadi makna amilnya maksudnya ja'a Zaidun, ja'a itu disebut dia amil, yang melakukan Zaidun menjadi ropa. Zaidun fa'il dia kan. Terus fahuwa wasfun fil makna li sahibihi, maka dianya sifat pada makna untuk pemilik keadaan. Jadi jaa itu datang. Jadi dengan makna jaa itu sifatnya itu yang datang itu, itulah untuk pemaknaan untuk pemilik keadaan. Quyida li'amilihi, dikaitkan untuk amilnya karena Zaidun status makmul, jadi harus dikaitkan makmul dengan amil. Amil disebut jaa, makmulnya Zaidun. Antara amil sama makmul harus dikaitkan. Jadi harus ada amil baru ada makmul, dan hal menerangkan makmul itu dia. Nahu ja'a Zaidun, datang si Zaid, berarti ja'a status amil, Zaidun status makmul. Sohibu, pemilik keadaan berarti si Zaid. Ja'a datang Zaidun. Rokiban, hal keadaan menunggang. Nah, itulah hal itu. Dia isim, terus dinasabkan, kemudian dia menerangkan yang ragu dari keadaan. Datang si Zaid. Bagaimana dia datang? Bisa berjalan kaki, bisa berkendaraan, bisa menunggang. Itulah. Jadi ketika disebutkan rokiban menunggang, berarti hilanglah keraguan dari ja'alnya Zaidun itu. Fa Zaidun fa'ilu ja'a, maka lapas Zaidun fa'ilnya ja'a. Warokiban, dan lapas rokiban halun minhu, halnya dari ja'a Zaidun tadi itu. Khasola biha bayanu hayatihi, hasilnya dengannya hal itu menerangkan keadaannya pemilik keadaan. Jadi ketika datang rokiban, sudah jelaslah pemilik keadaan itu tidak diragukan lagi. Ketika datang keadaan menunggang, berarti memiliki keadaan tadi itu hilanglah keraguan datangnya dia, berarti datangnya menunggang. Indal maji'i, ketika datang, karena ketika kita mengatakan datang si Zaid masih bisa ada pertanyaan.
Tapi ketika datang rokiban, hilanglah lapas datangnya itu. Maksudnya datang itu menunggang. Fahiyah halun, maka itulah hal. Minal fa'ili, dari fa'il. Wa nasibuhu, dan menasabkannya hal. Al-fi'lul madhkuru qabalahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jadi rokiban itu nasab karena ada fi'il di situ yaitu ja'a. Ja itulah yang menasabkan rokiban, tapi menasabkannya menjadi hal. Wa qada ta'til halu, dan terkadang datal hal itu minal maf'uli, dari maf'ul. Jadi jadi kan nasabnya sohibul halnya itu kan dari fa'il. Nah, jadi ada keadaan, pasti ada yang memiliki keadaan. Yang memiliki keadaan tadi itu Zaidun, yang mana Zaidun itu fa'il. Ini yang memiliki keadaan itu bisa dari maf'ulun bih. Tapi kebiasaan dia dari fa'il dia kan. Kama dzakarahu, sebagaimana telah menyebutkannya si musannif. Maksudnya jadi fa'il, pemilik keadaan sudah disebutkan kan, yaitu ja'a Zaidun rokiban. Jadi pemilik keadaan itu yaitu Zaidun, yang mana Zaidun jadi fa'il. Biqaulih, dengan perkataan musannif ini sekarang memiliki keadaan dari maf'ulun bih. Maksudnya rokib wa rokib tulparosa musarrojan, dan aku menunggang kuda alparosa, aku menunggang kepada kuda, berarti alparosa menjadi maf'ulun bih kan, musarrojan. Pelana, jadi pelana ini rupanya seperti ini, kuda, kemudian di kuda itu nanti ada di situ tempat duduk. Nah itu dah pelana. Nah, kan kalau pakai roda itu biasa disebut bendi kan. Terus fal farosa, maka lapas farosa maf'ulu rokibtu. Nah, jadi maf'ulun bi dari lapas rokibtu. Wa musarrojan, dan lapas musarrojan halun, jadi hal. Minal farosi, dari faros. Jadi musarrojan itu hal yang mana sohibu halnya memiliki keadaan yaitu lapas al farosa. Fahuwa halun minal maf'uli, maka dia itu hal dari maf'ulun bi. Jadi musarrojan itu hal dari maf'ulun bi al farosa. Wa nasibuha, dan menasabkannya hal al fi'lul madhkuru qabalahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Apa fi'il sebelumnya? Itu rokib tuh. Terus walaqitu abdallahi rokiban, aku bertemu kepada Abdullah hal keadaan menunggang. Berarti kalau bahasa sekarang itu kresle, itulah di tengah perjalanan kan. Kemudian kita di warung ketemu sama teman saya tadi, ketemu sama si Abdullah waktu berkendaraan di panti. Yun mo. Isun itu sadarian. Terus fa'abdallahi, maka lapas abdullah maf'ulu lakitu, maf'ulun bi dari lakitu, karena itu sasaran bertemu tadi kan. Warokiban, dan lapas rokiban nyata milu ayakuna halan minat ta'i, mengandung keadaannya hal itu dari tak. Jadi bisa wahyat fa'ilu, dan dianya itu jadi fa'il. Jadi bisa juga yang kita lapas laki itu Abdullah, kita bisa juga mengatakan sohibu halnya itu tu, saya, jadi fa'il. Bisa juga awil au min Abdullahi, atau dari Abdullah wahwal maf'ulu, yang dia itu maf'ulun bih. Jadi bisa juga sohibul halnya tunya itu saya, bisa juga Abdullahi itu menjadi sohibul halnya. Ya terserah mau kalian letakkan nanti sohibul halnya kepada tu yang saya, atau sohibul halnya dari maf'ulun bih Abdullahi tadi. Jadi wa ma asbadalika, dan DLL dan lain. Min amsilatil khali, dari misal-misal hal. Jadi masih ada contoh-contoh lagi yang masalah hal ini, kita buat contohnya nanti di mutamimah, nanti dibuat yang contoh-contohnya lagi. Terus waqada takun halu jumlatan, dan terkadang ada hal itu berbentuk jumlah. Nahu ja'a Zaidun
Wasyamsu toli'atun. Nah, ini agak sedikit dipermasalahkan sedikit. Jadi ja'a Zaidun wasyamsu toli'atun. Nah, jadi ini berbentuk jumlah dia. Wasyamsu toli'atun. Jadi ja'a Zaidun fa'il. Waw di sini nanti namanya waw haliyah, menerangkan keadaan. Asyamsu mubtada, toli'atun khobar daripada asyamsu. Jumlahnya ini mubtada dan khobar menjadi hal. Nanti sohibu halnya tetap fa'il itu Zaidun. Datang si Zaid, keadaan matahari terbit. Jadi pas datang dia, disitulah keadaan matahari terbit. Berarti mahal ini mahal nasab disebut. Terus fal wawu wawul haliyati, maka lapas wawu itu menjadi waw haliyah, waw yang menerangkan keadaan. Wasyamsu, dan lapas asyamsu toli'atun toli'ah. Jadi lapas asyamsu toli'atun mubtadaun wa khobarun. Jadi asyamsu mubtada, toli'atun jadi khobar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun min Zaidin, dan jumlahnya itu pada mahal nasab menjadi hal dari Zaid. Jadi si Zaid sohibu halna, jumlah mubtada khobarnya itu satu paket itu menjadi hal dia. Jadi terdapat dua mahal nasab. Wahya fi kuwati qaulika, dan dianya pada kuatnya perkataanmu. Ja'a Zaidun, datang si Zaid, muqorinan berbarengan, toli'us syamsi terbitnya matahari. Jadi ada pentakdirkan di situ berbarengan, muqorinan ada apa tadi? Muqorinan berbarengan. Jadi pas dia datang, disitulah matahari terbit. Wala yakun halu illa nakiratan, dan tidak boleh hal kecuali nakirah. Jadi hal itu harus berbentuk nakirah. Tadi rokiban, musarrojan, terus rokiban. Jadi rokiban, musarrojan bukan domir, bukan alam, bukan isim mubham, bukan isim alif lam. Atau dikatakan kepada yang empat itu kan. Jadi harus berbentuk nakirah. Yakni annal hala la takunu illa nakiratan, maksudnya bahwa hal tidak boleh terjadi kecuali berbentuk nakirah. Kama fil amthilati sabiqati, sebagaimana pada misal-misal yang telah terdahulu. Rokiban, musarrojan bisa juga dibaca musarrojan, bisa dibaca juga musrojan. Rokiban itu berbentuk nakirah. Wa qad ta'ti ma'rifatan, dan terkadang hal itu datang kepada makrifah. Jadi hal itu bisa berbentuk makrifah. Tadi pokoknya hal itu harus berbentuk nakiro. Ini terkadang kot, kalau terkadang jarang itu semua. Fatu awalu binakirotin, maka ditakwil dengan nakirah. Maksudnya ketika ada hal berbentuk makrifah tapi tetap diubah dia kepada nakiro. Nahu udkhulu, masuklah kalian, al awwala fal awwala, al awwala fal awwala. Al awwala kan itulah menjadi halnya, kan berbentuk makrifah yaitu alif lam, tapi dia menjadi hal, tapi nanti akan kita ubah dia kepada isim nakirah. Mutarattibaini, yaitu rentetan. Jadi tadi kan udkhulu al awwala fal awwala, jadi al awwala hal ya, sohibu halnya nanti ada di sini ditakdirkan antum domir itu ya kan. Masuklah kalian hal keadaan pertama, maka pertama yang penting dia ini hal berbentuk makrifah yaitu alif lam, tapi diubah dia kepada isim nakirah. Diubahnya itu kira-kira cocoknya apa kita buat? Mutarattibaini bukan domir, bukan alam, bukan mubham, bukan alif lam, bukan disandarkan kepada yang keempat itu. Mutarattibaini hal keadaan
tertib. Nah, jadi kan masuklah kalian hal keadaan pertama, maka yang pertama disesuaikan apa yang cocok berarti tertib. Nah ini lagi takdirkan dia disimpan. Jadi mutaratib ini berbentuk nakiro, betul. Terus wajatahid wahdaka munfaridan. Wajatahid berarti kalau kita nak ijtahid wahdaka, bersungguh-sungguhlah engkau hal keadaan sendirimu. Jadi bersungguh-sungguh, gak usah bergantungan kepada orang. Wahdaka menjadi hal, sohibu halnya nanti anta harus diubah munfaridan. Wahdaka ya dia kan itu hal makrifah karena disandarkan kepada domir, maka dia makrifah. Hal itu tidak boleh berbentuk makrifah. Andai kan boleh harus diubah kepada isim nakiro. Munfaridan itu berbentuk nakiro, tidak domir, tidak alam, tidak mubham, tidak alam, tidak disandarkan kepada yang empat itu. Munfaridan hal keadaan sendiri. Jadi wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak boleh hal kecuali sudah sempurna kalam. Kama fil amthilati sabiqati, sebagaimana pada misal-misal yang telah terdahulu. Jadi sudah sesuai kalam fi'il fa'il. Nah, kan ja'a Zaidun sudah sempurna dia kan, Rokitul Parosa, Rokitul Abdullah, sudah sempurna kalam itu. Sudah lapas, sudah murokab, sudah mufid, sudah wadok. Terus mana lagi? Wa qad yajibu taqdimul hali, dan terkadang wajib mendahulukan hal idza kana laha sadarul kalami, apabila ada bagi hal awal pembicaraan. Ka asma'il istifhami, seperti isim istifham. Nahu ja'a kaifa ja'a Zaidun. Jadi kaifa itu istifham, dia di awal karena dia isim istifham berlapas kaifa, maka dia menjadi hal. Jadi hal itu boleh terdahulu tapi harus lapas kaifa. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya kaifa ismu istifhamin. Lapas kaifa adalah isim istifham mabniun al fathi, tetap atas baris fathah kaifa, fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, alal khali, atas hal. Jadi kaifa itu mahalnya, tarkibnya menjadi hal min Zaidin, dari Zaid. Jadi sohibu halnya nanti Zaid, terdahulu dia kan. Wajah Zaidun, dan lapas ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Jadi biasanya terdahulu dulu fi'il fa'il baru hal. Ini belum lagi dapat fi'il fa'il sudah langsung ada hal. Nah itu maksudnya kan. Jadi biasanya kan harus sempurna dulu kalam. Jazin kan sudah sempurna kalam, sudah lapas, sudah merokap, sudah mufid, sudah wado. Baru nanti ada hal. Ini belum ada sempurna kalam, tiba-tiba sudah ada hal. Itu maksudnya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, tidak boleh pemilik keadaan kecuali ma'rifah. Ja'a Zaidun, yang memiliki keadaan. Nah, jadi harus berbentuk ma'rifah. Zaidun ma'rifah, yaitu isim alam. Rokibtul Parosa, al Parosa menjadi hal, alif lam. Terus laki itu Abdullahi hal, karena dia disandarkan lapas abadun, disandarkan kepada alif lam, yaitu Allah. Terus kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana pada misal-misal yang telah terdahulu. Betul. Wa qad ta'tin nakiratu sima'an, dan terkadang datang ta'tin nakirota dan terkadang datang hal itu berbentuk nakiro sima'an. Sima'an itu menurut dengaran, maksudnya gini, sima'an ini. Gak usah kalian bertanya nanti kenapa harus nasoro, kenapa tidak nasiro, kenapa tidak nasuro. Kan biasanya kita mentafsirkan nasoro yang suruh. Kenapa harus
nasoro, kenapa tidak nasiro, kenapa tidak nasuro? Itu sudah bagaimana orang Arab, sudah begitulah kita lapaskan. Kenapa harus doroba, kenapa tidak doriba, kenapa tidak duriba, doruba? Itu sudah simaan, sudah mengikuti yang dari sana. Kenapa harus mangan? Lapas mau makan. Kenapa tidak mangen? Kenapa tidak mangin? Ya sudah di sana, dari sana. Kenapa? Kenapa ini merah? Kenapa ini permasalahan apa? Masalah merah, red, apalah ahmar. Kenapa harus seperti itu? Ya sudah dari sana. Kalau mau dipilih pergilah kalian sendiri. Ajak kau. Eh? Ajak kau. Ajak Itu kau. Arab teh. Halo, ajak kau. Ongkos ya. Wa minhu, yang mana hal yang berbentuk nakira simaan, al hadithu hadis sholla Rasulullah SAW, itu ungkapan Nabi, jalisan duduk, wa sholla dan sholat, wa minhu hadis, dan dari hadis sholla Rasulullah SAW jalisan, sholat Rasulullah hal keadaan duduk, wa sholla waro'ahu, dan sholat di belakangnya rijalun, sholat laki-laki, kiaman hal keadaan berdiri, fa kiaman maka lapas kiaman, halun dari hal, min rijalin daripada si rijal. Maksudnya sohibu hal itu tidak boleh berbentuk nakiro, sedangkan kita diungkapkan ulama tidak boleh sohibu hal kecuali marifah. Berarti setiap sohibu hal pasti marifah, tapi ada sohibu hal itu berbentuk nakiro. Yang mana contohnya rijalun itu nakiro, tidak domir, tidak alam, tidak muwaham, tidak alif lam, kemudian tidak disandarkan kepada yang empat ini. Kiaman itu menjadi halnya, sedangkan sohibuhannya berbentuk nakiro. Boleh karena sudah mengikuti dari sana, ya, karena sudah kalam Nabi, ikut-ikuti aja. Terus wahwa nakirotun, dan lapas rijalun itu nakiro, wahwa yuhfazu, dan dia itu dijaga, wala yukosu alaihi, dan tidak boleh dikiaskan. Jadi jangan lagi kalian kiaskan, itu aja dijaga-jaga kalimat itu bahwa sana bisa sohibu hal itu berbentuk nakiro, harus lapas ini saja, kola Rasul hadis dari sini saja. Wa qad yakunu sohibu hal nakirotan, dan terkadang terjadi sohibu hal pemilik keadaan berbentuk nakiro, kiasan, dikiaskan. Tadi kan tidak boleh kiaskan, ini ada berbentuk kiasan, bimusawwigin, dengan yang bimusawwigin, dengan yang membolehkan, minal musawwigotil mazkurati, dari yang membolehkan yang disebutkan fil mutawwalati, pada kitab yang lebih panjang lagi. Allah Subhanahu wa taala alam. Jadi boleh nanti kita kiaskan selain yang itu hadis Nabi SAW, yang mana andaikan saya kiaskan nanti itu panjang lebar lagi di kitab yang lain untuk dikiaskan. Ini itu ada dipada-padakan pada-pada. Nah, yang penting sohibu hal bisa berbentuk nakiro, contohnya rijalun qiyaman. Terus babut tamyizi, bab tamyiz. At-tamyizu wal ismu mansubun mufassiru liman bahama minad zawati. Ini jurmiahnya ini. Tamyiz ialah isim yang dinasabkan yang menerangkan bagi sesuatu yang ragu dari benda. Jadi kalau definisinya sama. Kalau yang tadi minal hayati dari keadaan, ini dari benda. Jadi kalau dari benda berarti disebut dia tamyiz, tapi dari kalau keadaan disebut dia nanti hal. Itu aja perbedaannya kan. Wa nasibuhu maqabalahu, dan menasabkannya itu tamyiz apa yang sebelum tamyiz, min fi'lin, ada yang berupa dari fi'il, au adadin atau bilangan, au miqdarin atau ukuran, kama saya zaru
sebagaimana kama yusgaru sebagaimana akan dijelaskan min amsilati daripada misal-misal. Jadi setiap tamyiz itu yang menasabkan kalimat sebelumnya. Ada yang menasabkan karena sebelumnya itu berbentuk fiil, itu menurut kebiasaan. Ada menurut kebilang-bilangan, ada yang mengikuti ukuran. Nah, yang biasanya berbentuk fiil, yang agak biasa menurut bilang-bilangan, yang agak jarang mengikuti ukuran miqdar. Waqada dari misal-misal nanti ke depan contohnya. Waqada yakunu mabaniyan lima khufiya minan nasabi kama sayatadohu bil amsilati aidon. Dan terkadang terjadi mabani untuk sesuatu yang disembunyikan minan nasabi dari nasab, sebagaimana akan penjelasan dengan misal-misal juga. Maksudnya ada nanti itu dia itu istilah, sudah di istilah nasab. Jadi perubahan dia ditukar dia lapas rupanya kan dia itu kan tamyiz. Rupanya ketika diasalkan dia rupanya tidak tamyiz. Contoh tadi dia itu berbentuk tamyiz. Itu secara zahir kita lihat di kitab itu. Tapi secara hakikatnya rupanya dia jadi fa'il, rupanya dia jadi maf'ulun bih. Tapi ini sudah permanen dia. Akan dijelaskan. Ini contohnya. Nahu qaulika, contoh perkataanmu. Tasabbaba Zaidun arqan. Yang penting kita pergi dulu ke definisi yang pertama. Bercucuran si Zaid. Si Zaid bercucuran. Jadi raw kita apa yang bercucuran? Arqan, keringat. Berarti yang bercucuran itu keringat. Nah, jadi ketika tadi bercucuran di si Zaid, itulah tamyiz itu. Bisa kita mengatakan arqan, keringat, bisa nanti air mata, bisa nanti air hidung, bisa air ludah. Penting arqan berbentuk zat, maka dia menjadi tamyiz. Fatasabbaba, maka lapas tasabbaba fi'lun madin adalah fi'il madi. Wa Zaidun dan lapas Zaidun fa'ilun, jadi fa'il, berarti tasabbaba fi'il, Zaidun jadi fa'il. Wa arqan dan lapas arqan tamyizun adalah tamyiz, mansub bisa dinasabkan bil fatati zahirati dengan fathah yang zahir, bil fi'li dengan fi'il, qabalahu dengan fi'il sebelumnya. Jadi tasabbaba Zaidun arqan yang menasabkannya di situ adalah fi'il yang sebelumnya itu tasabbaba. Wa huwa mubayyanun liman bahama minan nisbati, dan dia itu menerangkan untuk sesuatu ragu dari nisbah. Maksudnya nisbah itu penukaran. Fa inna nisbatat tasabbubi, maka sesungguhnya penukaran tasabbub ila Zaidin kepada lafaz Zaid tahtamilu mengandung antakuna terjadinya nisbah min jihatil aroki dari arah keringat, au goirihi atau selain keringat, wa kadza qauluhu, dan begitu juga keterangan. Maksudnya gini, jadi yang dibuat contoh di musannif itu tasabbaba Zaidun arqan. Arqan. Jadi sebenarnya kalau kita buat seperti ini tasabbaba Zaidun dapat dia tamyiz. Bercucuran si Zaid, berarti ragu kan? Pas saya pertanyaan apanya yang bercucuran, berarti arqan, keringat. Terus dia sebenarnya itu nisbah, ditukar. Asalnya seperti ini. Tasabbaba arqu Zaidin. Bercucuran keringat si Zaid. Kalau bercucuran keringat si Zaid nggak ada tamyiz, apa permasalahan di situ? Sudah jelas bercucuran keringat si Zaid, dan nggak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau kita buat tasabbaba Zaidun bercucuran si Zaid, kan ada pertanyaan. Apa yang bercucuran kan? Tapi ketika disebutkan bercucuran keringat si Zaid, berarti kita pasti tahu di olahraga. Terserah mau terjadi, yang penting setelah tasabbaba Zaidun mau kau buat arqan keringat atau selainnya, atau selain keringat, air mata bisa, air hidung, air telinga. Lebih cocok contohnya ke situ sebenarnya kan? Iya.
Titik wakada kalau begitu juga perkataannya. Maksudnya bagaimana nanti keterangan tasoba bazirun arokon, begitu juga nanti keterangan yang kita baca ini. Watafakko abakrun syahman. Penuh si bakar. Apanya penuh? Lemaknya. Ada yang tersebut. Masih tertentu ngabang. Gerak. Wataba Muhammadun. Puas jawaban nanti. Watoba Muhammadun nafsan. Baik si Muhammad. Apa yang baik telinganya? Tadi kan berjujuran. Sekarang sudah baik. Nafsan. Nasihat itu. Oh sehat. Nafsan. ATT. Nah, berarti hatinya baik. Nafsan, hati-hati ini. Kalau dia mau balik cocok deh ini kan. Pakai betul ini mau balik. Masuk atau Muhammadun nafsan kan. Idza sholaha jasad. Jadi nggak jadi bisa karena maksudnya Ustaz ini kelihatan ini pergi pengajian kulun minat tamyiza ini masing-masing dari dua tamyiz jadi syahman jadi tamyiz terus nafsan menjadi tamyiz fihima pada keduanya pada syahman sama nafsan mubayyinun menerangkan limam bahama untuk sesuatu yang ragu binan nisbati daripada nisbah. Jadi nisbah itu tadi jadi berbentuk ping itu. Wa kullu minat tarkiba ini dan masing-masing dari dua susunan fi'lun wa fa'ilun. Fi'il fa'il maksudnya tafaqqa bakrun, tafaqqa fi'lun, bakrun fi'lun. Toba Muhammadun, toba fi'lun, Muhammadun fa'il. Wa syahman dan lapas syahman fil awali pada contoh yang pertama tafaqqa bakrun syahman tamyizun jadi tamyiz wa kadza nafsan begitu juga lapas nafsan fil tsani pada yang kedua menjadi tamyiz. Maksudnya bagaimana keterangan yang di sini begitu juga keterangan mereka. Contoh tafaqqa bakrun kena enggak cocok bakrun kan anwarun. Bakrun syahman. Jadi asalnya tafaqqa syahmu bakrin. Nah, penuh lemak si bakar. Nah, begitu juga toba Muhammadun nafsan asalnya toba nafsu Muhammadin. Tadi toba Muhammadun nafsan berarti asalnya toba nafsu Muhammadin baik hati si Muhammad. Kalau dibuat seperti ini tidak ada tamyiz, tapi ketika dibuat seperti ini baru bisa muncul tamyiz. Itu sudah disebut kalau ada perubahan dia diubah dari fiil asalnya dia fa'il menjadi dia tamyiz maka disebut tamyiz nisbah. Berarti tirak Abu Bakar ngomong kan? Abu Bakar. Mungkin boleh jadi. Titik terus washtaraitu isrina gulaman. Tadi kan yang menasabkan tamyiz itu berbentuk fiil. Ini sekarang menasabkan tamyiz berbentuk bilangan. Washtaraitu isrina gulaman. Aku membeli 20. Berarti ada satu bilangan kan? Nah, gulaman berarti yang menasabkan gulaman 20 itulah. Tadi kan aku membeli 20. Nah, 20 apa? Kan masih ada yang ragu kan? Nah, gulaman hamba-hamba itu sudah menjadi tamyiz. Ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun. Lapas ishtaraitu fi'il fa'il. Ishtarai fi'il tunya itu jadi fa'il. Terus wa isrina maf'ulun bihi dan lapas 20 lapas isrina maf'ulun bihi. Aku membeli kepada 20. Berarti kan 20 maf'ulun bihi. Mansubun bil ya dinasabkan dengan iya li'annahu mulhaqun bi jam'in muzakkar salim. Karena lapas isrina jamak muzakkar salim kan dinasabkan dengannya karena menempati jamak muzakkar salim.
Wa gulaman dan lapas gulaman tamyizun jadi tamyiz li isrina untuk isrina. Berarti yang menasabkan gulaman yaitu bilangan, yaitu lapas isrina. Li ibhamihima untuk ragunya, li silahiyatiha untuk baguskannya isrina, li kulli ma'dudin untuk setiap yang dibilang. Jadi setiap yang dibilang pasti sesudahnya itu nanti yang lapas bilangan tadi 20 itu menjadi tamyiz. Wa nasibut tamyizi dan yang menasabkan tamyiz isrina, lapas isrina itu bilangan yang 20. Jadi nanti di kawakin nanti ada koedah-koedahnya nanti kan. Ini sekedar pengenalan buat kita. Penting bilangan, nah itu menasabkan sesudahnya, yang ketika nasab sesudahnya maka menjadi tamyiz. Wa malaktu tis'ina na'jatan dan aku memiliki 90 apa? Na'jatan kambing. Berarti yang menasabkan na'jatan yaitu bilang-bilangan yaitu lapas tis'ina 90. Malaktu lapas malaktu fi'lun apa? Ilun fi'il fa'il. Malak jadi fi'il, tunya itu jadi fa'il. Wa tis'ina maf'ulun bihi, lapas tis'ina jadi maf'ulun bihi. Mansubun dinasabkan bil ya'i dengannya li annahumul hakun bi jam'i mudzakkari, maksudnya dia itu dinasabkan dengannya karena menempati jamak mudzakkar salim. Betul. Terus wa na'jatan dan lapas na'jatan tamyizun jadi tamyiz li tis'ina untuk tis'ina. Jadi menasabkan na'jatan adalah lapas tis'ina. Mansubun bihi dinasabkan dengannya. Jadi na'jatan itu dinasabkan dengan lapas tis'ina kama taqaddama fi isrina, sebagaimana telah terdahulu pada lapas isrina. Jadi bagaimana keterangan isrina, begitu juga keterangan tis'ina. Jadi bagaimanapun yang mana yang menasabkan tamyiz itu tadi berbentuk bilang-bilangan atau bahasa Arabnya adat. Titik, selesai. Sekarang wa zaidun akramu minka aban. Jadi aban itu menjadi tamyiznya. Zaid itu lebih mulia darimu. Aban ayahnya. Zaidun lapas zaidun mubtadaun jadi mubtada. Zaidun di situ jadi mubtada. Wa akramu khobaruhu dan lapas akramu khobarnya mubtada. Jadi zaidun mubtada, akramu khobar. Minka maka minka lapas minka jar majarur. Jarun nama jarun, jar majarur. Muta'allakun dikaitkan bi akroma dengan lapas akroma. Jadi darimu, dari maksudnya apa yang dikaitkan darimu itu? Ya kan kemuliaan. Wa aban tamyizun dan lapas aban jadi tamyiz. Mansubun bi akroma dinasabkan dengan lapas akroma. Jadi aban itu yang menasabkan itu akromu. Yang mana akromu itu menjadi khobar tadi itu yang khobar dari si Zaid. Mukhawwalun yang diubah anil mubtada'i dari mubtada. Jadi diubah dia. Jadi maksudnya seperti ini. Wal aslu asalnya Abu Zaidin akromika. Jadi asalnya seperti ini. Ketika ada sesudah mubtada khabar ada tamyiz. Tamyiz itu sebenarnya perubahan seperti fi'il fa'il yang tadi yang di atas itu. Tadi kan Zaidun mubtada, akramu khobar, minka jar majrur, aban. Jadi ada susunan mubtada khobar, sesudahnya itu tamyiz. Itu sebenarnya bukan seperti ini asalnya. Supaya dibuat mubtada khobar seperti ini, itu supaya yang di sini itu menjadi tamyiz. Tapi rupanya asal yang di sini itu rupanya menjadi mubtada. Abu Zaidin akramu minka. Kalau seperti ini tidak butuh ada tamyiz. Ayah si Zaid lebih mulia darimu. Kalau dibuat seperti ini, si Zaid lebih mulia darimu. Ayah. Berarti kan maksudnya ayah si Zaid lebih mulia darimu. Kalau dibuat ayah si Zaid lebih mulia darimu, gak perlu lagi ada tamyiz. Tapi kalau dibuat seperti ini, si Zaid lebih mulia darimu, ayahnya. Itulah jadinya. Seperti tadi itu, kalau dibuat tasob baba Zaidun arokon, butuh jadi tamyiz, bercucuran si Zaid, itu keringat. Tapi kalau dibuat nanti seperti tasob baba aroku Zaid, bercucuran keringat si Zaid,
Kan tidak ada permasalahan lagi. Jadi nggak lahirlah tamyiz itu. Intinya tamyiz itu ada ketika nanti ada yang iskal, ragu, bimbang. Terus diterangkanlah yang ragu itu menjadilah menjadi tamyiz kalau berbentuk zat. Terus fahuwila tarkibu, maka diubahlah tarkib. Ini dia, jadi yang asalnya lapas ayat itu tamyiz, tapi sekarang sudah menjadi tarkibnya mubtada. Jadi Abu Zaidin jadi Abu Zaidin mubtada, akramu menjadi khobar. Minka seperti biasa jar majrur. Terus wa ajamalu minka wakila dan kil. Nah, ada yang berpendapat seperti ini. Zaidun akramu minka, lapas Zaidun akramu minka, fahasola ibhamun, maka hasillah keraguan finis batil ikramiyati ilaihi, pada penisbahan pemuliaan kepada si Zaid. Min ayyi jihatin, dari arah mana. Faji'a, maka didatangkanlah bitamyizi, dengan tamyiz, libayani dzalikal ibhami, untuk menerangkan ragunya itu. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya ragunya pada lapas akromu, kemuliaan. Sehingga ketika ada pembahasan kemuliaan, maka lahirlah zat kepada siapa yang dimuliakan itu. Jadi apa yang dimuliakan itu karena dia berbentuk zat, maka dia disebut menjadi tamyiz. Wa ajmalu minka wajahan. Jadi asalnya seperti ini, wa Zaidun ajmalu minka wajahan. Itu atau sebenarnya itu. Wa ajmalu minka wajahan, asalnya Zaidun ajmalu minka wajahan. Fa ajmalu, maka lapas ajmalu ma'tufun ala akramu, diatofkan atas akramu. Tadi kan akramu di atas, berarti asalnya kalau di atas tadi akramu, Zaidun akramu. Ini juga maksudnya Zaidun ajmalu. Al-waqi'u, yang jatuh, khobaran jadi khobar. Jadi akramu yang jatuh menjadi khobar, berarti ajmalu juga jatuh menjadi khobar. An Zaidin, dari lapas Zaidin, berarti Zaidun akramu minka aban, Zaidun ajmalu minka wajahan. Itu maksudnya asal-asalnya kan. Wal ma'tufu 'alal khabari khabarun, dan yang diatofkan atas khobar jadi khobar. Jadi akramu, status pengatofan ajmalu, yang mana akramu khobar, berarti ajmalu juga menjadi khobar. Wa taqdiri, asalnya dan takdir dari Zaidun aku ajmalu minka wajahan, takdirnya. Fa Zaidun, maka lafaz Zaidun tada mutada, wa ajmalu, dan lafaz ajmalu khobaru, khobarnya berarti Zaidun tada, ajmalu khobar. Wa minka, dan lafaz minka jarun majrur, jar majrur, muta'allaqun bi ajmala, dikaitkan dengan ajmalu. Jadi minka yang di atas kaitannya kepada akramu, pemuliaan. Kalau minka di sini pengkaitannya kepada ajmalu, lebih tampan. Wa wajahan, dan lafaz wajahan tamyiz, jadi tamyiz muhawwalun, yang diubah minal mubtada'i, daripada mubtada, liibah minisbatil ajmaliyati ilaihi, karena ragunya penisbahan ketampanan. Kalau tadi penisbahan kaitan kepada pemuliaan, kalau sekarang ketampanan. Si Zaid lebih tampan darimu. Apa yang tampan? Wajahnya. Tapi bagaimana keterangan aban status tamyiz, rupanya ketika diasalkan menjadi mubtada, begitu juga wajah yang statusnya ya tamyiz ketika diasalkannya menjadi mubtada. Terus wal aslu, asalnya wajahu Zaidin ajmalu minka, wajah. Tadi kan Zaidun ajmalu minka wajahan kan. Kalau seperti ini bisa mendapatkan tamyiz wajahan. Si Zaid lebih tampan darimu, wajahan ditamyiz. Tapi ketika diasalkan wajahu Zaidin ajmalu minka, tapi ketika dibuat seperti ini, maka tidak ada lagi butuh tamyiz, karena tidak ada keraguan, wajah Zaid lebih tampan darimu. Terus
Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak boleh tamyiz kecuali berbentuk nakiro. Jadi tadi nakirohnya tapak warabakun sahman, terus arokon sahman, terus gulaman nakjatan aban wajahan. Terus berbentuk nakiro semuanya, tidak domir, tidak alami, tidak mubham, tidak disandarkan kepada yang empat. Yani ana tamiza, maksudnya bahwa tamiz kal hali, seperti hal, sama-sama la yakunu dan nakira, tidak boleh kecuali nakira. Kama kataqaddama fil amsilati, sebagaimana telah lewat contoh-contohnya. Terus wa amma qauluhu, dan adapun perkataannya, wa tibutun nafsi yaqisu an amrin fa'al fihi zaidatun. Jadi hal itu tidak boleh berbentuk ma'rifah, harus berbentuk nakiro. Tapi ada bentuk ma'rifah, watibutun nafsa, an nafsa menjadi watibutu, aku baik. Apanya baik? An nafsa berarti hati. Berarti kan an nafsa kan bukan nakiro karena alif lam, tapi boleh, istilahnya boleh. Fa'al fihi zaidatun, maka al di situ zaidah tambahan. Tapi karena berkaitan kepada syair maka diperbolehkan. Tapi al situ air tambahan. Asalnya watibitu nafsan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, tidak boleh tamyiz kecuali sudah sempurna kalam. Kama taqaddama fil amsilati, sebagaimana telah terdahulu pada misal-misal. Aidon juga. Wa qada yataqaddamu, maksudnya harus ada dulu susunan fiil fa'il. Wa qada yataqaddamu, dan terkadang terdahulu tamyiz idza kana amiluhu mutasarrifan, apabila ada amilnya berbentuk tasrifan. Kaqaulihi, sebagaimana perkataannya si penyair, wasiban roksi ista'ala fasiban, maka lafaz siban tamyizun, jadi tamyiz mutaqaddamun terdahulu ala amilihi, jadi atas amilnya, wa huwa ista'ala. Jadi siban itu kan langsung tamyiz. Seharusnya tidak boleh terdahulu tamyiz dulu. Tidak boleh dulu disebutkan tamyiz kalau belum ada fi'il fa'il. Ini sudah ada tamyiz baru disebutkan fi'il fa'il. Tapi boleh. Tapi itu sudah identik, sudah jarang itu keterangannya itu. Sama juga seperti hal tadi, tidak boleh datang dulu hal baru ada fi'il fa'il. Tapi kalau pas kaifa maka diperbolehkan, tapi itu jarang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.